Gadis sedang ingin menjemur pakaian tapi menemukan pemandangan yang mengagumkan. Di bawah tumpukan kayu bakar ternyata tersembunyi bayangan hitam yang gelap. Gadis terkejut sampai tak bisa bergerak. Akhirnya dia memanggil ibunya. Namun ibunya yang penakut juga tidak berani mendekat. Hanya bisa mengambil sapu dan memarahi bayangan itu agar segera pergi dari kejauhan. Ternyata bayangan itu sepertinya mengerti ucapan manusia. Tiba-tiba bergerak sedikit. Ibu mengira itu anjing liar. Maka dengan cara memancing anjing kecil, menggoda bayangan itu untuk keluar. Namun saat terlihat jelas baru terungkap. Ini bukan anjing. Ternyata seorang pemuda tampan muda. Namun sebelum sempat memahami situasi, pemuda itu langsung tertarik pada kentang di meja. Ibu tahu pemuda itu lapar. Maka dia menyajikan kentang di depan pemuda. Namun pada saat itu pemuda itu dengan kecepatan yang tidak manusiawi langsung memakan kentang. Cara makannya sama sekali tidak seperti manusia. Kentang cepat habis dimakan. Ibu dan anak perempuan tidak punya pilihan. Akhirnya memanggil polisi. Setelah memahami situasi dengan sederhana, mereka menduga dia adalah anak yang tertinggal saat perang. Mereka kemudian memutuskan untuk memperhatikan pria muda itu dengan lebih seksama. Namun, tiba-tiba, hal ini membuat semua orang terkejut. Polisi menyadari ini adalah masalah. Seharusnya membawa pria muda itu ke kantor polisi untuk diselidiki. Namun, mereka menemukan alasan untuk menunda. Meminta ibu untuk sementara merawat pria muda itu. Tidak ada pilihan. Ibu juga akhirnya setuju untuk sementara. Namun yang tidak mereka ketahui adalah, pria muda itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Saat mandi, dia minum air bak mandi seperti binatang. Aku menyuruhmu mandi, mengapa kamu malah minum air mandi? Ibu yang tak punya pilihan. Akhirnya, dengan sabar, ibu menggosokkan air mandi pada pria muda itu. Saat makanan disajikan, pemuda itu akan langsung berlari ke meja makan. Mulai melahap makanan dengan cepat. Dalam hitungan detik, makanan segera habis tanpa sisa. Hal ini membuat Sun Yi yang sudah punya obsesi kebersihan merasa sangat jengkel. Bertanya kepada ibu kapan pemuda itu akan pergi. Namun yang tidak diketahui olehnya adalah, pemuda di depannya akan mengubah hidupnya. Namun saat malam tiba, perilaku pemuda semakin aneh. Ibu menempatkannya di sebuah kamar. Setelah ibu pergi, pemuda menjadi gelisah dan marah. Kemudian melompat ke atas meja, mengeluarkan suara aneh ke bulan di luar jendela. Saat itu ibu datang dengan marah. Hanya menganggapnya sebagai anak nakal. Akhirnya melewati malam dengan susah payah. Keesokan harinya ibu harus pergi ke kantor pos untuk mengirimkan naskah. Saat itu, hanya pemuda dan Sun Yi yang tinggal di dalam rumah. Sun Yi sebenarnya tidak terlalu memperhatikan. Namun saat dia berusaha keras untuk mengeluarkan kotak di bawah, sebuah bayangan hitam perlahan mendekatinya. Saat itu Sun Yi menyadari. Dia berbalik dan melihat, seorang pria muda mendekatinya dengan pandangan tajam. Hal ini membuat Sun Yi ketakutan. Dia berteriak meminta orang itu pergi. Namun pada saat itu, Sun Yi tersandung dan jatuh. Hatinya berdegup kencang. Sun Yi hanya bisa melawan. Ibu tolong aku, ibu. Namun suasana menjadi canggung seketika. Ternyata pria muda itu hanya ingin membantunya. Sun Yi pun hanya bisa batuk kecil untuk menyembunyikan rasa malu. Setelah kejadian ini, Sun Yi juga mulai tertarik pada pria muda itu. Namun pada saat itu, seorang tamu tak diundang tiba-tiba masuk. Dan itu adalah pewaris kaya yang sombong. Dia langsung menyentuh Sun Yi tanpa izin. Dia masih bertanya kapan Sun Yi akan menikah dengannya. Sun Yi ingin melawan. Namun, pewaris kaya justru semakin berani. Tapi tidak lama kemudian, pewaris kaya mengenakan topeng kesedihan. Pemuda itu dengan keras menangkap tangannya. Dia mendorongnya menjauh. Melihat mata tajam pemuda itu, generasi kaya juga terkejut dan langsung keluar. Setelah menyelesaikan masalah, namun, pemuda itu kembali memandang Sun Yi dengan lembut. Sun Yi hanya bisa berterima kasih berulang kali. Namun, saat malam tiba, pemuda itu masih makan dengan rakus seperti biasa. Hal ini membuat Sun Yi memiliki ide berani. Dia segera pergi ke kamar untuk belajar hingga larut malam, membaca berbagai buku. Dia bertekad untuk mengalahkan pemuda itu. Namun, keesokan harinya, pemuda itu menghilang. Sun Yi bertanya kepada ibunya. Namun, dia mengetahui bahwa ibunya telah memberi nama pemuda itu Ze Xiu. Ini seharusnya menjadi nama yang ingin diberikan orang tua kepada putra mereka. Namun tak disangka melahirkan seorang adik perempuan. Pada saat itu, Jae-hyo sudah bersama adik perempuannya. Dan anak-anak lainnya bermain bersama. Mereka sedang asyik bermain di padang rumput. Saat itu Sun Yi datang berlari. Ingin mencoba hasil dari malam sebelumnya. Dia mengeluarkan kentang dari saku. Memberi isyarat pada Jae-hyo untuk menunggu persetujuannya sebelum memakannya. Namun kentang baru saja diambil. Dan direbut oleh Jae-hyo dan dimasukkan ke mulutnya. Jelas sekali, putaran pertama kalah. Namun Sun Yi tidak memilih untuk menyerah, melainkan memulai putaran kedua. Namun sebelum kata-kata selesai kali ini, Jae-hyo menyerangnya dengan ganas. Tangan Sun Yi tergigit dan berdarah.
Melihat bekas darah, Jae-hyo tampak menyadari kesalahannya. Namun Sunyi baru saja bangkit. Jae-hyo ingin merebut kentang dari tangannya lagi. Namun Sunyi dengan tegas. Zexyu berhenti bergerak. Sunyi mencoba beberapa kali lagi. Menemukan bahwa Zexyu benar-benar berhasil dijinakkan. Untuk memverifikasi hasil lebih lanjut, Sunyi berencana untuk mulai bertarung saat makan malam. Saat pintu terbuka, Zexyu keluar seperti biasa. Tapi detik berikutnya, tunggu. Semua orang di ruangan merasa tidak percaya. Setelah mendapat izin dari Sunyi, Zexyu akhirnya berani makan perlahan. Namun juga mulai dari saat ini, mereka ditakdirkan memiliki pengalaman yang ajaib. Di hari-hari berikutnya, waktu yang mereka habiskan bersama semakin banyak. Sunyi akan mengajarnya menyikat gigi, melipat selimut, atau mengikat tali sepatu. Dan setelah menyelesaikan satu hal, Zexyu akan mendekatkan kepalanya dengan sadar, membiarkan Sunyi menyentuh kepalanya. Sepertinya dia sudah menyukai perasaan ini. Hubungan mereka juga semakin baik. Bahkan saat berbelanja hari itu, Zexyu tidak tertinggal. Tapi tidak lama kemudian, mereka menemukan Zexyu di belakang mereka sudah menghilang. Ini membuat Sunyi ketakutan. Beruntung adik yang tajam segera menemukan Zexyu. Pada saat itu, dia sudah tergoda oleh pancake yang harum di sebelahnya. Zexyu baru saja ingin mengambil satu. Hei, nak, mau apa? Belanja harus bayar, nak nakal. Beruntung ibu datang tepat waktu untuk membantu. Tapi pada saat itu, Zexyu menyadari bahaya, karena tindakan pengamanan pekerja tidak memadai. Sebuah balok baja berat jatuh di sebelahnya. Melihat balok baja lain jatuh, Zexyu segera melindungi kedua saudara perempuannya dengan tubuhnya. Ibu terkejut sampai lumpuh di tanah. Sunyi butuh waktu lama untuk pulih dari kagetnya. Dia tidak bisa percaya, baja yang begitu berat jatuh. Tapi Jesu tidak terluka sedikit pun. Saat itu, Jesu hanya sedikit bergerak. Lalu dia melemparkan baja itu ke tanah. Aku rasa kita harus membawanya ke rumah sakit. Begitulah, pemuda itu dibawa ke rumah sakit. Namun setelah diperiksa oleh dokter, ternyata hanya luka kulit kecil dan tidak serius. Ibunya masih tidak percaya, terus menggambarkan adegan tadi. Namun dokter yang sudah bertahun-tahun berpraktik, juga pertama kali mengalami situasi seperti ini. Mungkin karena bantuan menyelamatkan nyawa, Sunyi mulai merasa tertarik pada Jesu. Hubungan mereka semakin dekat. Sunyi akan mengajari Jesu berbicara. Meskipun Jesu tidak bisa belajar satu kalimat pun, tidak bisa berbicara, maka Sunyi mulai mengajari Jesu menulis. Tapi tidak lama kemudian, Jesu tertarik pada gitar di pojok ruangan. Sunyi pun mengambil gitar dan bersiap untuk memainkannya. Musik yang halus, dengan sinar matahari yang memancar, wajah yang menawan, membuat Jesu terpesona seketika. Dia belum pernah merasakan seperti ini sebelumnya. Hal ini membuatnya tanpa sadar mengulurkan tangan ke Seo Yeon. Ketika situasi menjadi semakin tidak terkendali. Namun, tiba-tiba telepon berdering. Seo Yeon segera mengangkat telepon. Telepon itu dari pihak polisi. Berdasarkan kondisi Jisoo, hanya bisa mengatur dia ke rumah sakit jiwa. Mendengar itu adalah rumah sakit jiwa. Seo Yeon segera menolak untuk menutup telepon. Tanpa disadari, tindakan ini juga akan membawa bahaya besar. Pada malam tidak lama kemudian, pewaris kaya yang mabuk datang. Bahkan ingin membawa pergi Seo Yeon dengan paksa. Untungnya, adegan ini juga dilihat oleh Jisoo di samping. Seo Yeon meminta Jisoo untuk tidak ikut campur. Namun, pewaris kaya itu mulai melampaui batas. Karena kali ini dia membawa pasukan lengkap. Melihat Sunyi masih berani menggigit dirinya, pewaris kaya langsung melemparkannya ke tanah. Saat itu Jesu tidak bisa menahan diri lagi. Matanya menjadi sangat ganas. Di bawah raungan rendah yang terus-menerus, tiba-tiba tumbuh taring di mulutnya. Kemudian tubuhnya mengalami mutasi. Saat itu Jesu sudah berubah menjadi binatang buas. Pewaris kaya langsung kencing takut. Bawahannya masih ingin melawan. Namun dengan satu pukulan, adik itu terpental 10 meter jauhnya. Adik-adik yang lain tak berdaya. Dengan mudah adik-adik itu dikalahkan. Hanya tersisa pewaris kaya yang sombong itu. Melihat pewaris kaya hampir mati. Tunggu. Untungnya Sunyi segera menghentikannya. Di bawah seruan yang terus-menerus, Jesu juga kembali normal. Namun melihat Jesu di depannya, sepertinya Sunyi juga terlihat takut. Setelah itu, si anak kaya melaporkan ke polisi. Awalnya berpikir bisa menangkap Jesu. Namun, Sunyi justru berbohong. Aku tidak melihat apa-apa. Karena dia tahu, hanya dengan cara ini Jesu bisa diselamatkan. Hal ini membuat si anak kaya menjadi gila. Dia menghancurkan gitar satu-satunya di rumah. Namun terpaksa karena kekuatan si anak kaya. Dan takut Jesu berubah lagi. Sunyi pun akhirnya membersihkan gudang tua di rumah. Namun si anak kaya tidak berniat berhenti di situ. Di dalam barang-barang terbuang di gudang, dia tanpa sengaja menemukan informasi rahasia tentang identitas Jesu. Dia menemukan dokter melalui alamat tersebut. Bahaya besar juga semakin mendekat.
Sisi lain, bagaimana Sun Yi bisa tega membiarkan Jie Xiu terperangkap di gudang? Atau saat ibunya tidak ada, dia membawa Jie Xiu keluar. Mereka berlari riang di atas padang rumput bersama. Belum lama berlari, Sun Yi mulai menunjukkan ekspresi sulit. Ternyata Sun Yi menderita asma. Baru saja datang ke desa untuk beristirahat. Ketika Jesu di depan menyadari, Sun Yi sudah terjatuh ke tanah. Jesu bingung harus bagaimana. Hanya bisa membawa Sun Yi kembali ke rumah. Namun rumah kosong tanpa seorang pun. Para tetangga kebetulan juga tidak ada di rumah. Jesu akhirnya membawa Sun Yi ke dalam hutan. Dia merasa alam mungkin bisa menyelamatkan Sun Yi. Namun begitu malam tiba, semua orang datang mencari Sun Yi. Ketika semua orang menemukan Sun Yi, hanya menemukan Sun Yi terjatuh dan Jesu yang diam di sampingnya. Hal ini juga memperdalam kesalahpahaman. Semua sepakat bahwa Jesu melukai Sun Yi. Setelah kembali ke rumah, Jesu juga diikat kuat di gudang. Dokter yang disuruh oleh anak orang kaya berkata, ini kemungkinan besar adalah manusia serigala yang dikembangkan selama perang. Si kaya ingin langsung membunuh Jaehyo. Namun dokter dan perwira memutuskan untuk mengamati beberapa hari. Jika Jaehyo kembali menunjukkan kecenderungan membahayakan orang, mereka akan langsung menembaknya. Namun keesokan harinya, Sun Yi harus pergi ke kota untuk pengobatan. Mereka juga menghadapi perpisahan pertama. Sun Yi meminta Jaehyo untuk mendengarkan dengan baik. Jangan membuat masalah lagi. Namun melihat Sun Yi pergi, Jaehyo tidak bisa menahan dorongan fisiknya. Dia ingin keluar dan bersama Sun Yi. Meskipun senjata menodai kepalanya, dia tidak peduli. Untungnya, saat itu Sun Yi bersuara, Jaehyo, tunggu aku. Dengan teriakan Sun Yi, Jaehyo akhirnya perlahan tenang kembali. Setelah Sun Yi pergi, Jaehyo hidup di bawah pengawasan. Namun beberapa hari berlalu, mereka tidak menemukan keanehan apapun. Mereka memutuskan untuk beberapa hari lagi, untuk membebaskan Jaehyo. Seperti pepatah, satu hari tidak bertemu seperti terpisah 3 musim gugur. Ketika Sun Yi membuka pintu lagi, mereka akhirnya kembali berpelukan dengan penuh kasih sayang. Adegan yang menyentuh hati ini juga dilihat oleh profesor mereka. Mereka juga sepakat, Jo Hyuk hanyalah seorang anak yang kurang sosialisasi. Melihat perkembangan yang baik dari situasi, si kaya di sampingnya tidak bisa diam lagi. Dia tidak akan membiarkan hal ini terus berlanjut. Maka dia mulai berbohong. Si anak itu makan kambing. Apa yang kamu katakan? Namun setelah mengetahui berita ini, semua orang meragukan. Jika mengetahui hal ini sejak awal, si kaya pasti sudah mengatakannya. Melihat ekspresi mata si kaya yang menghindar, Sun Yi tahu bahwa si kaya sedang berbohong. Dan memang kenyataannya begitu. Malam itu, si kaya mabuk saat mengemudi, tanpa sengaja menabrak kandang kambing tetangga. Pada saat itu, Jaehyo kebetulan lewat di tempat itu. Melihat kambing yang kasihan, dia memeluknya. Si kaya tahu Jaehyo tidak akan bicara. Lalu dia buru-buru melarikan diri dari tempat kejadian. Paman segera keluar setelah mendengar keributan. Namun si kaya sudah melarikan diri. Hanya tinggal Jaehyo dan kambing yang mati. Maka ketika perwira bertanya kepada paman, paman juga tidak yakin apakah kambing itu dibunuh oleh Jaehyo. Maka mereka memutuskan untuk pergi ke lokasi besok pagi dan menyelidiki sebelum membuat keputusan. Namun saat si kaya terus merencanakan tipu daya, paman justru datang. Ternyata paman sudah tahu kebenaran. Kambing itu mati karena patah tulang rusuk. Dan di tempat kejadian ada jejak roda mobil. Dia baru saja melakukannya. Semua demi menghindari malu si kaya. Dia berharap si kaya kembali ke desa. Dan tidak lagi menyakiti Jaehyo yang baik hati. Namun si kaya generasi kedua tidak menyesal mati. Di dalam hatinya, tumbuh sebuah pikiran jahat. Si kaya generasi kedua memukul pingsan paman saat tidak diawasi. Lalu menyeretnya ke depan kandang domba. Dia berencana menyalahkan semuanya pada Jaehyo. Dia pertama-tama merusak jalur listrik rumah Sun Yi, menyebabkan dokter dan yang lain kehilangan pengawasan. Lalu memukul pingsan penjaga saat kebingungan. Datang ke depan Jaehyo. Dengan serius menipu Jaehyo. Sun Yi sedih belakangan ini karena gitar hilang. Karena tidak bisa bernyanyi, penyakitnya semakin parah. Jaehyo yang polos percaya pada semua itu. Hampir berhasil. Si kaya generasi kedua mengatakan bahwa gitar dicuri oleh paman kambing itu. Ketika jalur listrik diperbaiki, Jaehyo sudah menghilang. Saat itu, si kaya generasi kedua datang pura-pura. Orang itu sedang membuat masalah di rumah paman. Namun, Zexiu yang sederhana. Mereka sudah sampai di rumah paman dan menggeledah segala tempat. Bersamaan dengan teriakan keras, dokter dan yang lainnya juga tiba dengan mobil. Paman yang pingsan di lantai, dan bibi yang ketakutan. Semua menjadi bukti bisu atas tindakan Jisoo. Namun yang tidak diketahui semua orang adalah, Jisoo hanya mencari gitar. Sementara Seo Yeon memilih untuk percaya pada Jisoo. Dia tahu ini bukan perbuatan Jisoo yang dikenalnya. Namun pada saat itu, suara tembakan terdengar. Ternyata pewaris kaya ingin merebut senjata.
dan menembak langsung ke arah Jisoo. Untuk melindungi Jisoo dari cedera, Seo Yeon langsung melompat ke depan. Namun dia ditumbangkan oleh pewaris kaya. Melihat Seo Yeon diintimidasi, Jisoo tidak bisa menahan diri lagi, dan berubah lagi. Dia menahan tembakan dan melompat ke udara dengan keras. Pewaris kaya juga mendapat hukuman atas perbuatannya. Namun pada saat itu, Jisoo juga menyadari, di sini tidak ada tempat untuknya lagi. Dia pun menggendong Sun Yi dan berlari ke dalam hutan. Sampai bangun keesokan harinya, Sun Yi dengan panik mencari Jisoo, memintanya untuk segera melarikan diri. Jika tidak, tentara akan datang. Jisoo akan ditembak mati di tempat. Namun Jisoo tidak mengerti hal ini. Dia hanya tahu Sun Yi adalah segalanya baginya. Namun demi keselamatan Jisoo, Sun Yi harus bersikap tegas. Lepaskan tangan kotormu. Pergi, bodoh. Maaf, Jisoo.